Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Multimedia Pembelajaran Matematika kelas PMTK 4D. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai alat peraga sekolah menengah SMP atau MTS. Anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Salsa Rahmah, teman saya Taufik Hidayat, dan teman saya satu lagi yaitu Yuniar Jamilatus Saadah. Sebelum kepada pembahasan materi, kita harus mengetahui kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang diharapkan yaitu siswa mampu mengetahui pengertian dari media dan alat peraga. Yang kedua yaitu siswa mampu mengetahui fungsi dan kegunaan dari alat peraga. Yang ketiga yaitu siswa dapat mengetahui macam-macam alat peraga. Yang terakhir yaitu siswa mampu menerapkan alat peraga dalam pembelajaran matematika di sekolah. Pengertian media dan alat peraga. Pengertian media. Dalam Kamus Inggris Indonesia disebutkan bahwa media memiliki arti yang sama dengan medium, yaitu antara lain perantara dan perantaraan. Media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat diaplikasikan, dijadikan sebagai sarana menghubung untuk mencapai pesan belajar, serta kita temukan istilah lain yang serupa dengan mempunyai makna yang sama yaitu alat peraga dan alat bantu untuk belajar. Kemudian, pengertian dari alat peraga itu sendiri. Alat bantu pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pendidikan atau pengajarannya. Alat bantu ini lebih sering disebut alat peraga karena berfungsi untuk membantu dan meragakan sesuatu dalam proses pembelajaran. Alat peraga disusun berdasarkan prinsip bahwa pengetahuan yang ada pada setiap manusia itu diterima atau ditangkap oleh panca indera manusia itu sendiri. Fungsi dan rancangan dari alat peraga. Nah, yang pertama yaitu memudahkan memahami suatu konsep dalam matematika. Contohnya seperti apa? Yaitu contohnya alat peraga kartu bertanda positif dan negatif, alat peraga bangun datar, dan alat peraga bangun ruang. Nah, fungsi yang selanjutnya yaitu menguatkan atau menerampilkan konsep yang telah diberikan. Contohnya seperti apa? Yaitu contohnya permainan kartu, operasi penjumlahan bilangan, dan pengurangan pada bilangan bulat. Kemudian, permainan kartu pecahan senilai, permainan kartu pecahan desimal, dan permainan kartu aljabar. Nah, fungsi selanjutnya yaitu memotivasi atau membangkitkan ketertarikan siswa pada suatu konsep. Contohnya seperti logika listrik, basis, dan peraga algoritmik. Kemudian ada limit dalam deret. Kemudian, fungsi yang selanjutnya yaitu sumber belajar. Contohnya, cara kerja suatu alat dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Selanjutnya yaitu rancangan alat peraga. Nah, rancangan ini ada dua, ada tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Kita dapat merancang alat peraga matematika sebagai pengganti objek-objek yang nyata. Misalnya, bentuk-bentuk bangun ruang dan bangun datar dari benda-benda yang dijumpai sehari-hari. Sebelum membuat alat peraga, kita harus merencanakan dan memilih alat peraga yang paling tepat untuk digunakan dalam pembelajaran. Nah, jadi tujuannya itu ada dua, ada tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Tujuan secara umum yaitu memberikan pengetahuan, pengertian, pendapat, dan konsep-konsep serta sesuai dengan kompetensi dasar atau KD yang akan dicapai. Nah, yang selanjutnya yaitu mengubah sikap dan persepsi terhadap matematika menjadi lebih baik. Nah, yang ketiga yaitu menanamkan tingkah laku atau kebiasaan dan pola pikir yang baru, logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Untuk tujuan secara khususnya yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran, memantapkan suatu konsep yang telah dipelajari, menimbulkan perhatian terhadap
sesuatu konsep maupun permasalahan. Nah, yang keempat yaitu memperkuat ingatan terhadap suatu informasi ataupun pengetahuan. Nah, yang selanjutnya yaitu membangkitkan motivasi. Nah, yang terakhir yaitu membantu menjelaskan fakta-fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan, suatu prosedur atau aturan untuk mendapatkan hasil tertentu. Nah, perencanaan dan pemilihan alat peraga ditentukan sebagian besar oleh tujuan ini. Kalau tujuannya itu rumit, maka mungkin diperhatikan lebih dari satu macam alat peraga. Perlu diingat kembali bahwa kemampuan penyampaian pesan dari masing-masing alat peraga itu berbeda. Alat peraga yang dipergunakan untuk meningkatkan pengetahuan akan berbeda-beda dengan alat peraga yang digunakan untuk membantu meningkatkan keterampilan. Penggunaan alat peraga pembelajaran tingkat sekolah menengah. Penggunaan alat peraga dalam pembelajaran tingkat sekolah menengah yang pertama yaitu penggunaan alat peraga dalam pembelajaran bilangan. Yang kedua yaitu penggunaan alat peraga dalam geometri dan pengukuran. Yang ketiga yaitu penggunaan alat peraga dalam pembelajaran aljabar. Yang terakhir yaitu penggunaan alat peraga dalam peluang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayah dari Pendidikan Matematika kelas 4D. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penggunaan alat peraga dalam pembelajaran bilangan. Biasanya, alat peraga yang dapat membantu siswa dalam memahami operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat terkhusus kepada sekolah tingkat menengah itu memiliki 3 alat peraga. Yang pertama yaitu alat peraga operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua ada permainan kartu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dan yang ketiga adalah alat peraga barisan dan deret. Untuk itu, kita masuk ke dalam alat peraga operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebagian besar, biasanya siswa masih banyak mengalami kesulitan dalam memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oleh karena itu, biasanya guru-guru selalu berusaha untuk mengembangkan cara yang dapat memudahkan siswa dalam memahami operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Salah satu yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan alat peraga kartu-kartu yang bertanda positif dan juga kartu-kartu yang bertanda negatif. Bisa dilihat gambarnya seperti apa. Biasanya kartu-kartu ini digunakan untuk membantu memahami konsep operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk lebih memahami lagi seperti apa alat peraganya, kita masuk ke dalam contoh peragaan menentukan hasil dari 2 ditambah min 3, di mana terdapat 2 kartu yang bertanda positif. Ini menunjukkan bilangan 2, ditambah 3 kartu yang bertanda negatif. Ini menunjukkan bilangan min 3. Sehingga dapat dihasilkan bahwa 2 kartu yang bertanda positif apabila ditambahkan 2 kartu yang bertanda negatif itu hasilnya sama dengan 0. Sehingga tersisa 1 kartu yang bertanda negatif. 1 kartu yang bertanda negatif ini itu hasilnya ialah min 1. Jadi 2 ditambah min 3 itu sama dengan min 1. Selanjutnya ialah permainan kartu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Seperti telah disebutkan tadi bahwasanya alat peraga itu biasanya berfungsi sebagai untuk membina keterampilan siswa dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat setelah konsep yang diberikan oleh guru. Maka dari itu, kelompok kami memberikan sebuah
cara penggunaan permainan kartu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di mana yang pertama yaitu kartu dikocok, selanjutnya dibagikan ke tiap pemain sebanyak 4 kartu. Sisa kartu diletakkan di meja. Selanjutnya buka satu kartu untuk memulai bermain kartu. Yang kedua, yaitu secara bergantian pemain menyambung kartu dimulai dari kartu yang terbuka disambung dengan kartu yang mempunyai nilai yang sama. Bisa dilihat gambarnya, harus kartu-kartu yang sama. Untuk yang ketiga ialah bila pada gilirannya pemain tidak memiliki kartu yang sesuai, maka ia harus mengambil dari tumpukan kartu sisa hingga memperoleh kartu yang sesuai. Untuk cara yang keempat, bila kartu sisa habis dan pemain tidak memiliki kartu yang sesuai, maka dilewati oleh pemain berikutnya. Pemenang adalah pemain yang pertama kali kartunya habis atau yang memiliki kartu yang paling sedikit. Selanjutnya kita masuk ke dalam alat peraga barisan dan deret. Di sini terdapat beberapa alat peraga barisan dan deret. Yang pertama itu adalah alat peraga loncat katak, di mana alat peraga loncat katak ini merupakan alat peraga yang fungsinya untuk melatih memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep barisan dan deret melalui percobaan. Biasanya, alat peraga loncat katak ini memiliki berbagai macam. Salah satunya adalah model yang terdiri atas bentuk model katak yang terdiri dari 2 warna. Misalnya, terdapat 5 model katak berwarna coklat dan juga 5 model katak berwarna hijau. Serta terdapat balok yang terbuat dari kayu, ini merupakan sebagai alas. Nah, pada barisan 5 katak coklat diletakkan pada sebelah kiri sesuai dengan tempat yang sudah diatur. Demikian juga dengan barisan 5 katak yang berwarna hijau diletakkan pada sebelah kanan sesuai dengan tempat yang sudah diatur, dengan dipisahkan satu tempat yang kosong. Untuk contoh yang kedua, yaitu alat peraga deret bilangan, di mana alat peraga deret bilangan genap ini dapat digunakan untuk melatih kemampuan memecahkan masalah berkaitan dengan barisan dan deret. Di samping itu, untuk memotivasi siswa sebelum mengawali pembelajaran, di mana alat peraga ini terdiri dari keping-keping persegi satuan. Bisa dilihat gambarnya seperti apa. Di sini terdapat kepingan-kepingan persegi, ada yang berwarna terang dan juga ada yang berwarna gelap. Nah, pada warna-warna ini harus selalu bergantian, yang menunjukkan bilangan 2, 4, 6, dan seterusnya. Kita berlanjut kepada penggunaan alat peraga dalam pembelajaran matematika. Ini juga terdapat 3 bagian penggunaan alat peraga. Yang pertama itu ada alat peraga klinometer, yang kedua alat peraga kartu penyelesaian persamaan linear satu variabel, dan yang ketiga ialah permainan tebak tepat untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Baik, kita berlanjut kepada alat peraga klinometer, di mana alat peraga klinometer dalam pembelajaran dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu untuk tujuan pembelajaran, misalnya pada pemecahan masalah pada menggunakan konsep perbandingan. Ini biasanya terkhusus kepada siswa kelas 7. Nah, untuk menggunakan alat peraga klinometer ini diperlukan pemahaman konsep tentang penerapan skala dalam menentukan ukuran panjang atau tinggi. Biasanya, objek-objek yang akan diamati dan akan diukur itu dapat berupa benda-benda yang mempunyai ketinggian, misalnya tentang tiang bendera, pohon kelapa, ataupun pohon cemara. Nah, pada pengukuran dari objek-objek seperti
tersebut yang akan diukur menggunakan klinometer jelas merupakan pengukuran tak langsung. Mengapa demikian? Itu disebabkan karena panjang sebenarnya dari objek yang akan diukur tidak langsung dapat diketahui dari alat ukur tersebut. Maka panjang sesungguhnya akan diketahui setelah dilakukan perhitungan berdasarkan pada pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari hasil praktik menggunakan alat tersebut. Nah, biasanya kemampuan prasyarat dalam menggunakan alat peraga klinometer ini adalah konsep skala. Selanjutnya ialah alat peraga kartu penyelesaian persamaan linear satu variabel. Nah, alat peraga ini digunakan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Biasanya alat peraga ini berupa sejumlah kartu yang berbentuk persegi panjang, terdiri atas dua warna, yaitu warna hitam dan juga warna putih. Biasanya terbuat dari kertas marga atau kertas manila, dan jumlah kartu yang berbentuk persegi kecil terdiri atas dua warna, yaitu warna hitam dan warna putih, yang terbuat juga dari kertas marga atau kertas manila. Biasanya jumlah kartu persegi panjang maupun persegi ini banyaknya sesuai dengan yang diperlukan. Adapun ketentuan dalam penggunaan alat peraga ini telah disepakati bahwa jika kartu persegi panjang berwarna putih bertemu dengan kartu persegi panjang berwarna hitam, maka hasilnya adalah model 0. Demikian juga pada kartu persegi berwarna putih bertemu dengan kartu berwarna hitam, maka hasilnya adalah model 0. Selanjutnya yang akan dibahas adalah alat peraga yang berupa permainan, yaitu tebak tepat persamaan linear satu variabel. Nah, tebak tepat ini fungsinya untuk membina keterampilan siswa dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel yang terkhusus kepada siswa kelas 7. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan alat peraga dalam pembelajaran geometris. Nah, adapun pada penggunaan geometris ini terbagi menjadi dua, yaitu alat peraga luas jejer genjang dan juga alat peraga bukti Pitagoras secara geometris. Yang pertama, alat peraga luas jejer genjang. Jajar genjang atau disebut juga jajaran genjang adalah sebuah bangun datar dua dimensi yang terbentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki dua pasang sudut bukan siku-siku yang masing-masing besar dan sudut di hadapannya sama. Jajar genjang dengan empat rusuk yang sama panjang disebut sebagai belah ketupat. Nah, adapun penggunaan alat pelajar ini dalam pembelajaran geometri terkadang menjadi menjemukan dan cenderung menjadi rumit ya. Hal ini disebabkan diantaranya pembelajaran materi tersebut tanpa menggunakan alat peraga. Nah, jadi sajian yang diberikan hanya gambar dan keterangan tanpa ada kegiatan manipulatif. Nah, adapun alat peraga luas jejer genjang ini digunakan untuk membantu pemahaman luas daerah jajar genjang melalui penemuan di kelas 7, SMP kelas 7. Nah, cara penggunaan yang pertama yaitu letakkan keping-keping alat sehingga terbentuk jajar genjang. Perhatikan bahwa alasnya A dan tingginya T. Pindahkan keping-keping tersebut sehingga terbentuk persegi panjang. Perhatikan panjang dan lebarnya. Dari sini akan diperoleh luas persegi panjang A kali T yang tidak lain adalah luas jajar genjang semula. Nah, catatannya yaitu alat peraga ini dapat dibuat dari bahan sederhana misalnya seperti kertas marga atau karton tebal. Adapun langkah-langkah pembuatannya yaitu pertama, buat jajar genjang. Yang kedua,
potong jajar genjang sesuai mulai dari salah satu titik sudut secara zigzag dan tegak lurus. Selanjutnya, pindahkan sesuai arah panah mendatar sehingga diperoleh persegi panjang. Dan perhatikan hasilnya. Jelas bahwa luas jajar genjang adalah luas sama dengan alas dikali tinggi. Selanjutnya yaitu alat peraga bukti Pitagoras secara geometris. Alat peraga bukti Pitagoras digunakan untuk membantu menunjukkan kebenaran rumus Pitagoras secara geometris. Nah, selain itu dapat juga digunakan untuk memotivasi sebelum mengawali pelajaran. Alat ini terdiri dari sebuah bingkai dan juga keping-keping komponennya, atau dapat juga disebut dengan fajal. Nah, komponen pada persegi sisi tegak ada 4 keping. Hal ini dihasilkan dari, pertama, diiris sejajar sisi miring melalui titik diagonal dan irisan kedua tegak lurus irisan pertama juga melalui titik diagonal. Sedangkan komponen pada persegi sisi alas ada 1 keping karena tidak diiris utuh. Nah, jadi secara keseluruhan akan ada 5 keping. Adapun cara penggunaannya, pertama, pasang segitiga siku-siku, cantumkan juga ukurannya. Namakan sisi-sisinya dengan A, B, dan juga C. Selanjutnya setelah itu pasang keping-keping ke dalam bingkai sehingga terbentuk. Nah, dengan tanya jawab ke siswa, tugasnya adalah menggabungkan antara 4 keping dari 4 sisi tegak dengan 1 keping dari sisi alas pada persegi sisi miring. Nah, dengan demikian sebenarnya yang sedang dilakukan adalah membentuk A kuadrat plus B kuadrat. Dengan tanya jawab ke siswa, tunjukkan bahwa sebenarnya yang sedang dikerjakan adalah menyusun C2. Dengan melihat hasil dapat disimpulkan bahwa A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Adapun kesimpulan sekaligus kelebihan dari alat peraga ini yaitu pola keping-keping puzzle Pitagoras berbentuk persegi pada puzzle Pitagoras yang telah dibuat dapat memudahkan siswa dalam membuktikan teorema Pitagoras hanya dengan memindahkan tiap-tiap keping puzzle Pitagoras. Nah, adapun keping-keping puzzle Pitagoras pada persegi berukuran kecil, sedang, dan juga besar, warnanya bervariasi sehingga terlihat menarik dan mempermudah untuk membedakan asal dari keping-keping puzzle. Materi yang selanjutnya yaitu penggunaan alat peraga dalam pembelajaran peluang. Yang pertama yaitu ada alat peraga segitiga sama sisi. Yang kedua ada alat putaran segi 4 persegi. Nah, yang ketiga ada alat putaran lingkaran. Yang pertama yaitu ada alat peraga segitiga sama sisi. Nah, alat peraga ini berbentuk alat putaran. Nah, alat peraga model putaran fungsinya adalah membantu siswa dalam memahami konsep peluang kejadian sederhana dengan melakukan eksperimen atau percobaan secara empiris. Berdasarkan hasil eksperimen atau percobaan tersebut, maka akan ditentukan peluang dari suatu kejadian sederhana dengan mencari frekuensi relatifnya. Nah, untuk gambar alat peraga putaran segitiga sama sisi yaitu seperti yang ada di gambar ini. Yang kedua yaitu ada alat putaran segi 4 persegi. Nah, untuk cara penggunaannya itu sama seperti alat peraga putaran segitiga sama sisi. Nah, untuk mengetahui gambarnya yaitu seperti gambar yang ada di PowerPoint ini. Terakhir yaitu ada alat peraga putaran lingkaran. Nah, alat peraga putaran ini memiliki kelemahan dalam hal keseimbangan secara sempurna, sehingga sangat mungkin terjadi bilangan atau warna yang sama yang selalu muncul pada setiap percobaan. Nah, kelemahan seperti ini dapat diatasi dengan cara menghentikannya dengan memegang atau menyentuh putaran yang pada waktu alat masih berputar. Warna atau angka yang dipegang inilah yang menjadi kejadian yang muncul. Nah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk pertanyaan ataupun diskusi bisa dijawab di kolom diskusi di LMS.